Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sekitar pukul 11 siang tadi, mobil iring-iringan polisi tiba di gedung Bundar Pitsus Kejagung. Dari dalam mobil, penyidik mengeluarkan 3 box kontainer besar bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI. Selain itu, penyidik juga mengeluarkan 3 buah bingkai besar yang dibungkus kain. Barang-barang tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam gedung Pitsus. Tak hanya membawa sejumlah barang, penyidik juga menyerahkan 2 mobil mewah ke Kejagung. 2 kendaraan mewah yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan BMW berwarna biru tersebut diparkir di area gedung. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kami telah terhubung dengan rekan Yasmin Atania dan juru kamera Andri Setiawan di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Yasmin, bagaimana kelanjutan kasus yang menyeret Febri Adriansyah pasca Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru? Ya baik, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan kondisi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada siang hari ini terpantau kondusif, aktivitas pun berjalan normal. Dari penyidik Kejaksaan Agung juga belum memberikan informasi lanjutan terkait dengan kapan akan dilakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Memang sebelumnya juga kemarin sempat ada konferensi pers dari Kapus Kejaksaan Agung bahwasanya terkait dengan fokus penanganan perkara kini berada pada proses penelitian seluruh dokumen penyidikan termasuk berita acara pemeriksaan, kemudian juga terkait dengan alat bukti dan barang bukti yang sebelumnya ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. Nah, hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Ini termasuk kebutuhan pemeriksaan ulang terhadap para pihak yang terlibat. Nah, dalam menangani perkara ini pula, Kejaksaan Agung juga telah menunjuk tim khusus yang terdiri dari 9 jaksa penyidik. Jadi nantinya tim ini akan menangani 3 klaster perkara yang menjerat Febri Adriansyah, yaitu dugaan korupsi tata kelola batubara, PT Asabri dan PT Krakatau Steel, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, sebelumnya dari Kejaksaan Agung menegaskan bahwa status hukum Febri Adriansyah tetap sebagai tersangka. Dan penegasan ini disampaikan setelah muncul kebingungan akibat sprindik baru yang sempat mencantumkan Febri sebagai saksi. Menurut Kejaksaan Agung sendiri, sprindik tersebut tetap mengacu pada penetapan tersangka oleh Polri sehingga status tersangka tidak berubah. Hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan kapan pihak Kejagung ini akan memanggil ataupun memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah, dan hingga saat ini pula kami masih menunggu informasi lanjutan dari pihak Kejagung. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Fajar. Ya baik, terima kasih Yasmin. Tentu kami tunggu kembali update informasi selanjutnya. Yasmin melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung.
gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus, menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden.